Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang kembali di channel Lumina Indonesia. Hari ini kita berada di tempat yang sangat spesial, yaitu tepatnya berada di Madu Hutan Asalamah. Halo Mas Maulana, ya, halo, gimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar baik. Pertama-tama ceritain dong, gimana Mas Maulana bisa kepikiran untuk buka bisnis sama buat madu murni Asalamah ini? Oke, sebelumnya saya itu sebenarnya generasi kedua ya Kak ya. Iya. Karena generasi pertama itu orang tua. Saya gabung di 2017, kurang lebih 6 tahun berjalan, dan Madu Asalamah itu berdiri sejak 2012. Jadi sebetulnya ini usaha orang tua, dan sekarang saya generasi keduanya, dan semua yang berkaitan dengan Madu Asalamah sudah dipegang penuh oleh saya sendiri, gitu kan. Jadi apa ya maksudnya tuh? Ya, warisan gitu ya, maksudnya apa ya? Ya, generasi keduanya, jadi diteruskan oleh anaknya begitu kan. Oh iya. Saya ya bergabung di 2017 itu. Awalnya memang ini ya, waktu itu saya supir dulu sih sebenarnya. Ya, jadi driver dulu untuk pengiriman barang gitu. Kemudian seiringnya waktu, orang tua itu kan apa ya, ibarat kata ya, sudah waktunya istirahat ya, gitu. Dan akhirnya ya saya belajar sedikit demi sedikit tentang bisnis, dan akhirnya ya secara tidak langsung saya melanjutkan perusahaan Abu Herbal ya. Nah, Madu Asalamah itu sebagai produknya, dan ini berdiri di atas CV Abu Herbal. Jadi awalnya bukan Mas yang ngerintis gitu ya, bukan, tapi orang tua. Iya betul, orang tua. Ya. Selanjutnya apa sih prinsipnya sampai bisnis dari Madu Hutan Asalamah ini bisa sampai semaju ini? Prinsip kami adalah memberikan madu yang terbaik untuk customer kami Kak. Jadi kami mempertahankan kualitas dari keaslian madu tersebut begitu kan. Karena memang apa ya, selama saya di Madu Asalamah itu ada rintangan tersendiri begitu kan. Karena ketika kita beli madu itu yang pasti yang ditanyakan adalah apakah madu itu asli atau tidak. Iya, kan? Nah, itu salah satu prinsip utama kami, memberikan kualitas madu terbaik ke customer kan. Cara apa yang bisa buat Mas Maulana supaya si yang pembeli bisa yakin gitu? Oke, jadi salah satunya kami itu sanadnya jelas Kak. Di permaduan itu biasanya yang ditanyakan sanadnya ya, dan kita alhamdulillah langsung dari peternak lebahnya. Itu jadi kita langsung dari tangan pertama, tepatnya ada di daerah Sumatera Riau Kak. Kita juga di sana mendokumentasikan pemanenan begitu. Kita abadikan momen di video ini ya, salah satunya ini di Nektar Akasia salah satunya. Dan kemudian juga kami juga salah satu yang memastikan bahwa madu itu asli adalah dengan cek di laboratorium kan. Jadi kami juga ada hasil cek lab itu bahwa madu itu asli ya. Begitu. Proses dari pengambilan madu ini di Asalamah berbeda nggak sama madu pada umumnya? Sebetulnya sama sih Kak. Sama. Ya, sebetulnya sama. Mungkin yang membedakan dari salah satu jenis lebahnya aja Kak. Jadi pemanenan dari jenis lebah Apis mellifera dengan jenis lebah Apis dorsata itu berbeda Kak. Nah, karena bedanya Apis mellifera itu lebah ternak Kak, yang dibudidayakan oleh manusia.
tapi tetap nektarnya dari alam. Sedangkan Apis dorsata itu lebahnya lebah liar yang ada di hutan belantara. Biasanya itu namanya sialang, Kak. Salah satu pohon tertinggi di hutan kan biasanya. Nah itu dia biasa bersarang di pohon sialang, dan itu biasanya panennya lebih sulit itu karena dia itu kan di dahan atau ranting pohon ya. Sedangkan yang Apis mellifera tadi di kotak lebah itu, Kak. Nah ini jenis Apis mellifera, jadi kotak lebahnya itu kita buat, Kak, itu bersarang di kotak itu. Sedangkan yang Apis dorsata itu diambil dari pohon liar tadi. Tapi kalau untuk perbedaan dari madu asalama dengan madu lain sebetulnya sama sih, Kak. Nah kembali lagi yang membedakan mungkin kualitasnya aja sih, Pak. Tapi kalau cara pemanenan hampir sama semua sih, Kak. Tapi di kami ada ini, Kak, khusus untuk waktu pemanenannya. Jadi si lebah itu tidak boleh madu itu tidak boleh dipanen sembarangan. Kami panen itu dari jam 7 pagi dan maksimalnya itu sampai jam 10 siang, Kak. Itu karena apa? Karena akan mengganggu si lebahnya tersendiri. Gitu, mengganggu lebahnya sendiri karena ketika pagi lebah pekerja itu keluar dari sarangnya mencari nektar. Nah, di jam 10 tadi mereka balik ke sarangnya begitu. Jadi mengganggu aktivitas lebah pekerja tadi. Memang ada kualitas yang berbeda, kemudian ada dari lebahnya sendiri itu ibarat kata kalau manusia punya perasaan, lebah pun punya feeling begitu, Kak. Kalau mereka merasa terganggu pun ya mereka akan menyerang kita begitu. Jadi mereka merasa bahwa kita itu hama atau si pengganggunya. Gitu. Jadi ketika panen di atas jam 10 itu biasanya hasilnya kurang maksimal. Gitu. Yang sudah-sudah ya, Kak, yang sudah-sudah begitu. Nah itu jadi kami panennya itu waktunya khusus, tidak sembarangan. Waktunya khusus tidak sembarangan. Kemudian alat-alat kami juga alhamdulillah sudah dengan Great Food, Kak, stainless 304 gitu. Jadi sudah Great Food gitu. Jadi bukti nyata yang bisa meyakinkan pembeli. Kalau misalnya yang tadi Mas sampaikan kan kayak pembeli sekarang kayak apa sih, jadi apa sih yang lebih spesifik gitu. Kalau misalnya pembeli itu bisa menilai kalau misalnya dari madu hutan asalama ini punya ciri khas tersendiri dibandingkan dengan madu yang lain. Gimana? Perbedaan secara spesifik dari madu lainnya kayak biasanya itu sebenarnya balik lagi ke nektar sih, Kak. Jadi kalau misalkan sama-sama nektar itu ini, Kak, sebenarnya rasanya sama saja, Kak. Sama saja. Nah, yang membedakan nanti dari proses produksinya, Kak. Proses produksinya apakah sudah sesuai aturan dari misal Badan POM begitu kan. Tapi kalau untuk sama-sama nektarnya dengan madu lain itu menurut saya sama sih, Kak, sebetulnya ya. Kayak misal salah satunya ini, Kak, nektarnya akasia misal. Akasia di semua Riau itu sama, Kak, rasanya. Oh, sama ya? Iya, nanti yang membedakan itu cara panennya. Apakah dia pakai ember bekas, apakah dia pakai botol bekas, begitu kan. Karena alat yang kita pakai itu nanti mempengaruhi hasil madu itu, Kak. Kayak misal tadi kita sudah pakai Great Food, Kak, 304. Sedangkan madu lain biasanya pakai ember plastik. Nah, itu akan mempengaruhi dari kualitas madu tersendiri, kemudian rasa pun bisa mempengaruhi, Kak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
ketika sampai pabriknya. Sampai pabriknya juga sama, kita sudah menggunakan semuanya stainless 304, sudah grade food semua dan sudah berstandar BPOM. Begitu. Jadi semuanya cara penerapan produksi yang baik, alhamdulillah kami sudah dapat sertifikat juga dari BPOM. Kalau cara Mas Maulana untuk memastikan kalau kualitas ini premium, bagaimana? Dari kualitas kami premium adalah salah satunya tadi Kak, cara pemanenan, kemudian alat-alat produksi yang dipakai, alat pengemasan, dan ini kenapa kita katakan premium, jenis apis jenis lebah tetap dari Apis mellifera yang lebah ternak, tapi nektarnya dari hutan liar Kak. Jadi kita taruh di hutan liar di pedalaman sana yang tidak terjamah oleh manusia ibarat kata Kak. Jadi itu benar-benar hutan liar belantara. Iya, begitu. Kayak misal dengan kendaraan roda 4 maupun roda 2 itu kita nggak bisa ke sana Kak. Itu nggak bisa dijangkau. Ya, jadi benar-benar hutan liar Kak. Tapi madunya tetap Apis mellifera. Nah, kenapa kita Apis mellifera bukan Apis dorsata begitu Kak? Ketika kita memakai Apis dorsata yang lebah liar, itu stok yang kita stok yang kita dapat itu tidak akan banyak Kak. Seperti Apis mellifera. Kalau Apis mellifera kan ternak ya. Iya, gitu.